Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luli Gesti Gunawati. Saya dari peminatan epidemiologi. Nah, di sini saya akan mereview tentang judul penelitian yang akan saya teliti nanti yang berjudul Pemetaan Wilayah Sebaran Kejadian Stunting pada Balita dengan Metode GIS Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2021. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan riset saat ini sudah sangat berkembang pesat. Semua bidang telah memanfaatkan kemajuan iptek, terutama dari bidang kesehatan. Banyak data-data yang tidak menggunakan sistem manual lagi, tetapi kian lama beralih ke sistem teknologi seperti dalam hal pencatatan dan penyajian data. Sistem informasi geografis atau biasa disebut dengan SIG atau Geographic Information System atau GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. SIG ini mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisis, dan akhirnya memetakan hasilnya. Global Nutrition Report 2018 melaporkan bahwa ada sebanyak 22,2% atau sebanyak 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Angka wasting sebesar 7,5% atau 50,5 juta anak, sedangkan 5,6% atau 38,3 juta anak mengalami overweight. Angka stunting mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% di tahun 2015. Data ini juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahan gizi. Pemantauan status gizi atau PSG tahun 2017 menunjukkan prevalensi balita di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6% di atas batasan yang ditetapkan WHO yaitu 20%. Berdasarkan hasil utama Riskesdas tahun 2018, Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan status gizi pendek dan pendek baduta 9,26%, status gizi sangat pendek dan 12,8% status pendek. Dampak dari balita yang mengalami stunting seperti dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap morbiditas dan mortalitas penyakit menular, mengurangi prestasi pendidikan mereka di masa depan, dan mengurangi produktivitas ekonomi mereka di masa mendatang. Lalu rumusan masalah di sini, stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Permasalahan stunting sini sudah terjadi bersamaan dengan adanya gizi buruk. Akan tetapi, isu tentang stunting jarang sekali diangkat karena dianggap bukan masalah darurat yang harus ditangani. Gizi buruk dianggap perlu diatasi karena berakibat fatal untuk tahap kehidupan selanjutnya dan tidak jarang menimbulkan kematian pada anak. Nah, di sini menurut WHO, suatu wilayah perlu melakukan intervensi stunting jika prevalensi di atas 20%, yang dimana sudah ditetapkan WHO tadi. Penggabungan antara teknologi informasi dengan kesehatan masih jarang digunakan oleh beberapa tenaga seperti pengumpulan data. Di sini GIS ini menghubungkan dan mengintegrasi berbagai data dengan cepat dan akurat serta menggambarkan analisis data dengan langsung melihat peta. Gambaran visual yang dihasilkan membuat masyarakat lebih mudah mengerti data masalah gizi dengan mudah. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengambil tentang penggabungan teknologi informatif dengan kesehatan yang dimana tentang SIG ini atau Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini tujuan umumnya pertama untuk mengetahui gambaran visual wilayah yang terdapat balita stunting. Kemudian tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui sebaran kasus balita yang terkena stunting di suatu wilayah, dan yang kedua untuk mengetahui pemetaan prevalensi sebaran kasus balita yang terkena stunting di suatu wilayah. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari penelitian. Yang pertama untuk Dinkes Kota Pontianak. Di sini dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemerintah daerah, khususnya dinas dan instansi terkait dalam mengambil kebijakan penanggulangan stunting pada balita. Kemudian manfaat bagi ibu yang memiliki anak balita. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak kepada masyarakat, terutama ibu yang memiliki balita.
Kemudian manfaat bagi peneliti sendiri, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi tentang sebaran dan prevalensi kasus stunting pada balita, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan dapat memperluas wawasan serta menambah pengalaman belajar selama masa penelitian. Kemudian bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak, di sini sebagai saran dalam meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan agar anak mencapai derajat kesehatan yang optimal, kemudian sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa keasian penelitian, ada 4 sumber. Kemudian teori penunjang, pengertian stunting. Stunting atau pertumbuhan pendek terjadi ketika anak-anak tidak menerima jenis nutrisi yang terutama di rahim dan selama 2 tahun pertama kehidupan. Anak-anak yang mengalami pendek berarti pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak mereka telah menurun dan mengalami kerusakan permanen dan bersifat irreversibel. Anak-anak stunting berisiko lebih besar terkena penyakit kematian. Dan di sini pengertian menurut Brookstone tahun 2012. Penentuan status gizi. Status gizi secara dibagi menjadi 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung terjadi dari antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan penelitian status gizi tidak langsung terdiri dari survei konsumsi, makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Kemudian kerangka teorinya di sini stunting terdapat penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya terdiri dari protein, kalsium, dan zinc. Sedangkan penyebab stunting secara tidak langsung ini, pertama, tidak cukup ketersediaan pangan. Kedua, sanitasi dan air bersih yang kurang memadai dan kurang mencukupi. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Yang keempat, pengetahuan ibu yang kurang saat masa kehamilan. Dan di sini terdapat juga krisis ekonomi yang bisa saja memicu tingginya angka stunting di masyarakat. Kemudian kerangka konsep. Di sini terdapat 2 kerangka konsepnya, yaitu sebaran kasus balita yang terkena stunting di suatu wilayah, kemudian prevalensi sebaran kasus balita yang terkena stunting di suatu wilayah tertentu. Kemudian ada beberapa variabel yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini tadi yang sudah saya sebutkan, variabel bebasnya terdiri dari sebaran kasus balita yang terkena stunting di suatu wilayah. Kemudian yang kedua, pemetaan prevalensi sebaran kasus balita yang terkena stunting di suatu wilayah. Kemudian variabel terikatnya, variabel terikat pada penelitian ini adalah stunting pada balita. Hipotesis penelitian ini terdapat 2, yaitu pertama, terdapat hubungan antara sebaran kasus balita yang terkena stunting dengan kejadian stunting. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan antara prevalensi sebaran kasus balita yang terkena stunting dengan kejadian stunting. Metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kemudian rancangan penelitian ini saya menggunakan cross-sectional. Waktu penelitian ini masih dalam proses penentuan. Kemudian tempat penelitiannya di Kecamatan Pontianak Tenggara. Nah, populasi ini masih belum dan sampelnya pun juga masih dalam proses. Sedangkan ada beberapa sumber data yang bisa menjadi rujukan untuk penelitian, diantaranya data sekunder dan data primer. Data sekunder ini bisa dapat diperoleh melalui Puskesmas, Pembindo, ataupun dari Dinkes. Kemudian data primer ini bisa didapat seperti wawancara maupun interview kepada masyarakat. Kemudian instrumen yang bisa digunakan dalam penelitian ini terdiri dari GPS ataupun aplikasi Google Earth yang akan membantu dalam proses pemetaan balita yang terkena stunting tersebut. Analisis data. Analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data univariat. Analisis univariat ini dilakukan pada tiap variabel dari hasil penelitian dan digunakan untuk mengetahui gambaran distribusi, frekuensi, dan persentase dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ini pengertian dari Noto Atmojo tahun 2005. Nah, sekian gambaran singkat dari penelitian yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.